Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita masih akan membahas buku Hilyah Thalibul Ilmi, dan kita belum masuk ke buku yang baru. Masih di halaman 111. Maaf, 110. Perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dinukil oleh penulisnya, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-alamatu tsaniyatu qawluhu wa lam yunsabu ila ismin ay lam yashtahiru bi ismin yu'rafuna bihi 'inda an-nasi min al-asma'i allati sarat a'laman li ahli at-tariq. Wa aidan fa innahum la yataqayyadu bi'amalin wahidin yajri 'alaihim ismuhu fayu'rafuna bihi duna ghairihi min al-a'mal, fa inna hadha afatun min fil 'ubudiyyah wa hiya 'ubudiyyatun muqayyadatun. Sampai selesai dari perkataan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan tentang tanda-tanda orang-orang yang sungguh-sungguh berada di jalan ibadah, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh berislam dengan benar. Di antara tandanya adalah mereka tidak dinisbatkan pada nama tertentu, yakni mereka tidak dikenal dengan memiliki nama yang menjadi identitas yang dikenal oleh manusia sebagaimana yang biasa dipakai oleh penganut-penganut aliran-aliran tertentu. Di samping itu mereka tidak terikat dengan satu amalan yang membuat mereka dikenal dengan nama amalan itu saja, karena ini merupakan penyakit dalam jalan ibadah, yaitu ibadah yang terikat atau terbatas. Perhatikan teman-teman, tidak usah dibaca. Di antara tanda seseorang itu sungguh dalam beribadah, sungguh dalam menuntut ilmu, dia nggak pakai yang namanya atribut-atribut atau nama yang dia dikenal dengan atribut tersebut. Saya pernah contohkan di pertemuan yang lalu, maka tidak dikenal misalnya di dalam Islam yang benar sebuah aliran yang aliran itu dikenal dengan nama pendiri pengikutnya atau pendiri alirannya. Kalau kita balik, maka di antara tanda-tanda penyimpangan adalah bila ada sebuah kelompok pengajian yang dia dikenal dengan nama pendirinya. Karena ini adalah tanda-tanda seseorang yang berdakwah dalam rangka untuk mencari pengikut, bukan mengajak manusia kepada jalan Allah, tetapi ke jalan dirinya. Seandainya ada sebuah aliran keagamaan yang mereka namakan diri mereka adalah bagian dari Islam, tetapi dikenal misalnya namanya tarekat, misalnya Sarawardiyah atau tarekat Fulaniyah, atau ini adalah alirannya Pak Agung, ini adalah alirannya Pak Budi, kelompok pengajian ini namanya kelompok pengajian Pak Agus, maka di situ tanda-tanda penyimpangan ada. Karena seseorang yang dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai orang yang lurus, murni dalam ibadahnya, mereka tidak akan dikenal dengan nama-nama khusus. Juga mereka tidak akan dikenal dengan amalan khusus. Kalau tadi nama, tidak pula amalan. Maka tidak ada dikenal yang namanya dalam Islam aliran sholat. Kamu ikut aliran apa? Aliran yang suka sholat.
Karena sholat itu adalah amalan orang muslim semuanya. Kamu aliran apa? Aku aliran umroh. Karena selalu umroh. Aku aliran puasa. Ini tidak dikenal dikarenakan ini adalah amalan-amalan kaum muslimin yang tidak bisa dicomot oleh satu aliran. Tapi kalau dikatakan kamu aliran apa? Dia bilang aku yang suka khuruj. Maka orang sudah paham. Oh iya, kau pasti yang suka ke masjid-masjid bawa kompor. Maka orang langsung dong. Dong, tahu dong? Dong itu bahasa Jawa ya. Artinya langsung paham. Kalian kegiatan apa nih? Oh kami lagi khuruj 3 hari. Langsung dong orang. Teng. Tidak ada yang melakukan itu kecuali aliran fulan. Maka di situ adalah tanda-tanda penyimpangan. Karena ada sebuah amalan yang bisa dicomot oleh satu aliran. Yang bisa dipastikan inilah amalan-amalan yang tidak dikerjakan di zaman Nabi SAW. Kalau dikerjakan oleh Nabi, tentu kaum muslimin mengerjakan semuanya. Saya kemarin sebutkan juga, misalnya aliran yang orang bilang misalnya bom istishhadi, bom bunuh diri. Yang kata sebagian dai, jangan bilang itu bom bunuh diri, tapi itu bom mencari syahid. Dan tidak dikenal amalan seperti ini kecuali oleh orang-orang yang punya pemikiran khawarij. Kita tidak dapati di dunia ini, di belahan dunia manapun, orang yang mengerjakan pekerjaan yang mereka namakan bom istishhadi, bom mencari diri menjadi mati syahid, melainkan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran ikhwanul muslimin. Apakah ikhwanul muslimin yang ala kepartaian atau ke ikhwanul muslimin yang ala anti demokrasi secara total? Tidak kita dapati kecuali dari orang-orang yang punya pemikiran khawarij. Pekerjaan seperti ini. Karena kalau seandainya kaum muslimin dari zaman salaf terdahulu mereka mengerjakan perbuatan seperti ini, dan kita dapati ada banyak momen kalau dibutuhkan bunuh diri itu adalah suatu jalan, maka kita akan dapati di zaman ini mungkin sudah ada namanya buku kumpulan para ulama yang mati bunuh diri. Kebutuhan bunuh diri zaman dahulu lebih banyak daripada sekarang. Dalam perang, orang-orang di zaman dahulu hidup susah. Kalau seandainya ada kebutuhan untuk bunuh diri, mungkin di zaman dahulu lebih banyak momen-momen dan kebutuhannya. Dan bila itu dikerjakan oleh kaum muslimin di zaman dahulu, kita dapati di zaman sekarang ada kumpulan biografi ulama bunuh diri. Dan itu tidak ada, yang ada adalah kumpulan para ulama berjalan menuntut ilmu. Banyak. Biografi fulan, 60 biografi ulama salaf. Di mana dulu belajarnya, tinggal di mana, dulu asalnya dari mana, hijrah ke mana, mencari ilmu ke siapa, gurunya siapa, nimba ilmu hadis dari siapa. Kumpulan biografi seperti ini banyak. Tapi kalau bunuh diri nggak ada. Tapi kita kenal di zaman ini ada orang yang, antum kalau sudah ditanya bunuh diri, oh gampang. Itu kajiannya ada di Masjid Anu. Oh yang bolehin bunuh diri ya, oh itu ada di Masjid Anu. Oh ya itu gurunya kalau di Indonesia ini Ustadz Anu. Adilan khusus dengan amalan khusus. Saya tambahkan yang tidak saya sebut di minggu lalu. Juga sama apabila ada sebuah dakwah yang punya jargon khusus. Misalnya dikenal dengan nama dakwah sedekah. Yang kemana-mana ustadznya hanya bicara soal sedekah. Seolah-olah sedekah itu adalah satu-satunya amalan. Pindah kota, daurah sana, daurah sini, tablik akbar sana sini, yang isinya cuma sekedar ngajak orang sedekah. Yang nanti nggak jauh-jauh dari sedekah 50 juta, nanti akan dapat 500 juta. Sedekah 10 juta, nanti akan dapat 100 juta. Terus tak jarang main paksa. Sini bapak, datang sini, minta Rolexnya. Anda nggak percaya?
bahwa Allah punya janji yang bagus untuk Anda. Sini. Akhirnya orang ngelepas jam Rolexnya karena bukan karena isi ceramahnya, tapi karena malu sudah dipanggil di hadapan jamaah, orang berdiri, orang melihat dia, kemudian akhirnya dipaksa. Lepaskan jam tangan Rolexnya, lepaskan cincin emasnya, lepaskan uangnya, lepaskan. Dan orang tidak dikenal si dai ini kecuali hanya dengan sekadar amalan atau dakwah yang isinya hanya sedekah. Dan tidak perlu bangga bila Anda dikenal dengan seperti itu. Ada sebagian orang yang senang kalau dinamakan dirinya dengan ustadz, lalu di belakangnya ada embel-embel yang dikenal isi dakwah. Misalnya ngajak anak muda, maka dikenal dengan nama Ustadz Gaul. Atau kemana-mana bicaranya hanya soal kiamat-kiamat sehingga dikenal dengan nama Ustadz akhir zaman. Dan bangga dengan itu. Saya ini fulan dikenal sebagai Ustadz sedekah. Malah kalau saya lucu. Ya. Berarti Anda dikenal tidak punya jargon dakwah kecuali itu. Bahkan kalau di Indonesia ini ada yang lebih aneh lagi. Saya dengar di Samarinda itu. Ada ustadz yang dikenal dengan warna. Pernah dengar? Ustadz dikenal dengan warna. Karena dia tidak punya baju yang lain kecuali warna itu. Sehingga misalnya dia dikenal dengan nama Ustadz Pinky. Atau Ustadz Orange. Saya lupa nama ustadznya itu Ustadz Orange kan Ustadz Pink. Baru lagi saya dengar. Karena salah satu keponakan saya ikut pengajian. Ustadz itu kalau datang pakai kuda. Dan dikenal dengan warna itu. Si Ustadz Orange. Maka ini lebih aneh lagi. Orang di zaman ini mau jualan dakwanya dengan cara yang aneh-aneh seperti itu. Dan di situ tanda-tanda penyimpangan, minimal penyimpangan dalam niat. Anda tidak betul-betul ikhlas dalam mengajak manusia kepada jalan Allah, tetapi kepada jalan Anda. Mengajak orang kepada diri Anda, bukan kepada Allah. Capek sudah saya ngomong. Kabel belum dicolok gimana? Adapun ibadah yang bersifat mutlak, pelakunya tidak akan dikenal dengan sebutan tertentu sesuai dengan nama amalannya. Ia selalu menyambut dorongan ibadah dengan berbagai jenis yang berbeda. Ia ikut serta dalam kegiatan setiap pelaku ibadah, memiliki andil bersama mereka. Ia tidak terikat dengan satu identitas. Tanpa tanda, tak ada nama, gak pakai yang namanya atribut atau metode khusus untuk dibuat-buat supaya diikuti dirinya atau ibadahnya atau dakwahnya. Makanya antum tahu di bawah di kalangan ustadz-ustadz yang berdakwah dengan dakwah Ahlussunnah di atas manhaj salaf, mereka tidak punya logo. Gak ada ustadz itu seragam khusus dengan logo khusus. Dibalik dari dakwahnya, nggak ada atribut khusus, tidak punya atribut kecuali hanya sunnah saja. Jika ditanya tentang gurunya, orang seperti ini yang benar-benar beribadah dengan baik, yang murni, ditanya tentang siapa gurunya, dia jawab Rasul. Maksudnya bukan berarti dia bergurunya langsung kepada Rasul, nggak seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Sebagian orang itu ada yang bilang guruku itu langsung Nabi. Kalau aku mimpi itu langsung ketemu Nabi. Nanti Nabi yang ajarkan diriku. Bukannya seperti itu yang dimaksud. Ya. Nanti jangan dikira oh ini berarti benar dong aliran begitu. Enggak, bukan begitu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah dia tidak memiliki landasan ilmu kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan katanya, bukan pula karena nenek moyangnya. Berbeda dengan orang di zaman ini, banyak yang kalau dikritik,
amalan nenek moyangnya, dia marah. Meskipun amalan tersebut bertentangan dengan sunnah. Kalau ditanya tentang jalannya, dia jawab, jalanku ittiba' Nabi. Yaitu mengikuti Nabi dan sunnah-sunnah. Bila ditanya tentang atributnya, maka dia cuma bilang pakaian takwa. Pakaian takwa bukan koko. Dikira orang pakaian takwa itu pakaian koko. Bahkan yang lebih lucu lagi, ada sebagian orang di zaman ini yang mengatakan bahwa seorang yang ahlus sunnah itu harus pakai gamis. Ya. Ini adalah perkataan yang salah, keliru. Yang benar adalah pakaian takwa. Ini pakaian yang sesuai dengan tuntunan syar'i. Mau bentuknya gamis, mau bentuknya koko. Yang penting sesuai dengan tuntutan syar'i. Tidak ketat, tidak transparan, menutup aurat. Bagi laki-laki ketika dia sholat, maka pakaiannya bukan celana ketat. Bukan celana yang di bawah mata kaki bagi laki-laki. Di antara hal-hal yang sesuai dengan syar'i. Tentang mazhabnya dia jawab, jalankan sunnah. Mobil dengan plat nomor DD 1407, lampu depannya masih nyala. DD 1407 HC, lampu depannya nyala. Madhabnya bukan Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, tetapi mana yang sesuai dengan sunnah. Meskipun tidak sesuai dengan madhab kebanyakan orang di negerinya. Sebagian orang kalau ditanya tentang Syafi'i, oh saya Syafi'i. Tapi amalannya hari-hari menyelisih Syafi'i. Kalau ditanya tentang perayaan-perayaan tahunan, mauludan, Isra Mi'raj, maka mereka mengatakan ini Syafi'i. Kalau kita katakan gak ada sunnahnya, dia bilang yang penting Syafi'i. Sementara nanti kalau kita balik, tahukah Anda bahwa Syafi'i itu nggak pakai transfer pahala? Dalam mazhab Syafi'i nggak ada transfer pahala. Anda kalau sudah meninggal orang tua Anda, ada nggak yang namanya kita sedekahkan atau kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kita untuk orang tua kita sudah wafat? Al-Fatihah. Iya, dia bilang iya pakai gitu. Justru Syafi'i nggak ada. Kalau Anda mau konsisten, berarti nggak pakai gitu-gituan juga. Meskipun wallahu alam, ya, ini khilaf di antara para ulama soal transfer pahala. Tapi maksudnya balik lagi, orang yang betul-betul menuntut ilmu, dia tidak taklid pada satu madhab. Karena setiap dari madhab itu mengatakan, bila ada perkataan kami di madhab kami bertentangan dengan sunnah, maka lempar madhab kami ke tembok. Perkataan yang mirip antara Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka katakan kami ini manusia biasa. Bisa jadi pendapat kami benar, bisa jadi salah. Yang benar itu adalah yang sesuai sunnah, yang salahnya menyelisih sunnah. Kalau seandainya kalian dapati bahwa pendapat kami menyelisih sunnah, maka buang pendapat kami. Ini kalau dirangkum perkataan para ulama madhab ini menunjukkan bahwa yang harus diikuti bukan madhab, tapi siapa? Sunnah. Bila madhab itu sesuai dengan sunnah, ikuti. Bila tidak, maka tidak. Meskipun Syafi'i. Saya beri contoh deh. Di dalam madhab Syafi'i, wudu itu cuma sampai depan kepala. Hanya diusap sebagiannya saja. Makanya kita dulu waktu sekolah diajarinya kan setelah cuci muka, cuci tangan, setelah itu kepala. Yang kepalanya cuma begini toh. Angkat sedikit songkok, kemudian atasnya aja kan, ya tuh nak. Ini songkok nggak dilepas betul-betul. Kalau dalam sunnah maka dilepas. Ambil airnya yang di tangan kanan, tuang di tangan kiri, buang. Sebatas air yang menempel di telapak tangan ini saja yang Anda usapkan, mulai dari tempat tumbuh rambut di atas kepala sampai tengkuk. Setelah sampai di tengkuk, tarik ke depan. Kemudian jari telunjuk masuk ke telinga, jempol
menggosok daun telinga bagian belakang. Dan cuma 1 kali. Sekarang, kalau Anda mau Syafi'i, berarti Anda harus ikut yang depan saja. Bila Anda mau ikut sunnah, maka usap seluruh kepala. Waktu saya sampaikan seperti ini, di sebagian kajian, ada yang protes. Bahkan diajak bicara, Ustadz, seingat saya itu November 2015. Ustadz, mulai bulan depan Ustadz sudah tidak ngisi di sini lagi. Oh gitu, kenapa Pak? Enggak apa-apa, nanti kita cari Ustadz yang lain. Oh ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Emang masjid sini doang. Enggak masalah. Tapi kan tidak jelas kenapanya. Bukan saya kepengen masjid di situ terus enggak mau diganti, tapi paling bagus adalah bila menghentikan pengajian dengan alasan yang jelas. Adab bro, adab. Ya. Harus jelas kenapanya. Maka saya tanya kepada yang undang saya. Dia bilang, Ustadz, yang bicara sama Ustadz itu memang di rapat bilang gini. Ustadz itu siapa? Siapa dia? Imam Syafi'i siapa? Masa dia bilang Imam Syafi'i salah? Sehingga nggak usah apa? Saya bilang wudu yang cuman bagian kepala. Saya katakan kalau Anda betul-betul mau menggali dari sunnah, maka Anda akan dapati yang sesuai sunnah adalah mengusap sampai tengkuk. Adapun pendapat mazhab Syafi'i adalah pendapat yang salah. Dan mengatakan Syafi'i salah bukan berarti saya lebih pintar. Enggak. Saya jauh lebih bodoh. Saya jauh lebih bodoh. Kayak apa? Langit dengan sumur bor. Bukan tanah, sumur bor. Jauh lebih dalam lagi. Minyak. Ya. Kalau soal keilmuan jauh. Cuma kita mengatakan ini salah bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan dalil. Perkataan Imam Syafi'i apa landasannya? Landasannya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Yang kalau kita bahas, nanti kita akan tahu. Kesalahan Syafi'i adalah terletak pada kata biru usikum. Yang beliau salah tafsir. Tapi saya tidak mengatakan saya lebih pintar daripada Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dalam hal ini salah. Kita tegaskan hal ini dikarenakan menyelisih sunnah. Gitu. Kalau Anda betul-betul seorang penuntut ilmu, Anda tidak akan bilang saya ini Syafi'i, tersinggung saya. Tetapi gali di mana sunnah Nabi yang diselisihi Syafi'i. Dan kalau kita mau konsisten dengan mazhab Syafi'i, nggak ada yang namanya agen. Yang buat dia yang jual, nggak pakai distributor, nggak pakai agen. Karena dalam mazhab Syafi'i, orang agen itu berarti menjual yang bukan barangnya, yang bukan miliknya. Kalau antum mau ikut mazhab Syafi'i, nggak bisa antum belanja di Hypermart, di Giant, di semua yang sifatnya swalayan. Karena harus ada kata ini, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli, harus pakai gitu. Bisa. Di Hypermart gitu antum dorong satu keranjang, satu persatu, saya jual. Mbaknya bilang saya beli, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Kata mbaknya muyak Pak. Mau belanja sana di luar yang mau kayak gini. Tapi kalau di swalayan apa? Cetit bunyinya kan? Cetit. Nggak ada bunyi saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Cuman cetit. Sekian Pak. Kasih duit, pulang. Itu doang. Mau ikut mazhab Syafi'i? Kalau mau konsisten dengan Syafi'i, no, begitu cara jual belinya. Tentang tujuan dan cita-citanya dia jawab inginkan ridha Allah. Bukan ridha manusia. Bukan kekuasaan. Bukan jabatan. Kita dapati sebagian orang di zaman ini mereka menuntut ilmu yang dia cari adalah jabatan. Dia dakwah yang dia cari adalah popularitas dan kemenangan di pemilu. Tentang pos dan markasnya dia jawab rumah Allah. Langsung ke bawah. Tentang nasabnya dia menjawab ayahku Islam. Tidak ada ayah bagiku selain Islam. Di saat orang-orang berbangga dengan Qais dan Tamim. Maksudnya adalah aku ini Muslim.
Di saat orang-orang lain berbangga dengan suku. Ada sebagian orang yang membanggakan, saya ini Jawa. Saya tersinggung kalau ada orang bilang begitu. Jangan macam-macam ya, saya ini Bugis. Saya ini tersinggung kalau ada orang mempraktekkan bahasa Bugis. Situ jangan macam-macam ya. Kami ini pribumi, situ Cina. Ya. Kalau dia Muslim, saudara. Mau dia Bugis, mau dia Madura, mau dia Jak, mau dia Cina. Tentang di mana makan dan minumnya, dia jawab, apa urusanmu? Dia membawa sepatu dan perbekalan air, bisa pergi ke sumber air, dan bisa makan pepohonan hingga berjumpa pemiliknya. Antum bingung deh? Apa maksudnya? Tentang di mana makan dan minumnya orang itu, dia bilang, apa urusanmu? Dia punya sepatu, dia punya perbekalan air, bisa ke sumber air, dan bisa makan pohon. Begitukah penuntut ilmu ya? Penuntut ilmu ini, kalau bacanya cuma gini, nggak ditanya kepada orang yang ahli. Oh, penuntut ilmu itu kemana-mana bawa sepatu, perbekalan air, dan makan pohon. Nah, perlu antum ketahui bahwa ini jawabannya sebenarnya dari hadis. Nabi SAW ditanya tentang unta yang tersesat di gurun pasir. Bolehkah diambil? Kalau antum misalnya jalan terus ketemu uang 500 rupiah. Bolehkah diambil? 500 rupiah. Bolehkah diambil? Ayo. Boleh atau enggak? Uang 5.000. Boleh. Siapa yang bilang boleh? Fatwa di siapa itu? Ketemu handphone. Boleh diambil? Gini maksudnya. Kalau kita ketemu barang, maka barang itu ada 3 macam. Ada barang yang menurut orang-orang secara umum itu bukan barang berharga. Maka ini boleh diambil, tidak harus diumumkan, boleh antum miliki. Contoh 500 rupiah. Itu enggak berharga. Beli donat aja dapat mesesnya toh. Itu enggak berharga. Ya. Karena dia tidak berharga, maka kalau kita ketemu, boleh langsung diambil, boleh langsung dimiliki, dibelanjakan. Karena tidak berharga. Barang yang kedua adalah yang menurut manusia secara umum itu barang berharga. 50.000 itu berharga enggak? Berharga banget, apalagi mahasiswa. Itu berharga 50.000. Maka barang seperti ini tidak boleh dipungut kecuali untuk diumumkan. Kecuali antum mau mengumumkan siapa pemiliknya. Susah Ustaz. Masalahnya itu uang terbang-terbang di tengah jalan. Jalan antara Balikpapan sampai Samarinda. Ada uang 50.000. Saya umumkan di mana? Umumkan di toko, umumkan di pohon. Ditemukan uang 50.000. Siapa yang merasa memiliki, hubungi saya. Nyari antum di Manggar. Ya. Maka kalaupun antum harus ambil, maka antum sedekahkan atas nama yang punya. Tidak boleh antum miliki. Paham ini? Coba saya tanya, kalau ketemu uang 1.000 berarti boleh dimiliki atau tidak? Kalau 2.000? 5.000? 10.000? 20.000? Nah, nanti tinggal itu berharga nggak ya? Gitu. Ya, saya sendiri kalau ditanya 20.000 gimana? Berharga sih. Ya, berharga. Jadi kalaupun terpaksa harus dipungut dan tidak bisa diumumkan, maka masukkan ke kotak infak atas nama yang punya. Nah. Ketemu handphone sama. Ketemu uang 1 juta begitu. Ketemu jam tangan di tempat wudu, maka pun sama begitu. Tidak boleh antum pungut kecuali untuk diumumkan. Nah.
Ada yang ketiga, yaitu hewan lari di gurun. Yang dimaksud adalah unta. Karena gurun sana, hewan yang sanggup hidup secara umum adalah unta. Nabi SAW ditanya tentang unta. Bolehkah unta itu dipungut, diambil? Maka Nabi SAW mengatakan, malaka walaha. Apa urusanmu dengannya? Da'ha, biarkan aja unta-unta yang tersesat di gurun. Fa inna ma'ha siqauha wa hidha'uha taridul ma'a ta'kulu syajarah hatta yajidaha rabbuha. Nabi SAW mengatakan, kalau ketemu dengan unta tersesat di gurun, maka biarkan saja. Jangan dipungut, karena dia punya sepatu. Tahu maksudnya sepatu? Iya, tahu sepatu itu tahu. Tapi buat apa? Tahu nggak? Buat nendang binatang yang mau menerkamnya. Sehingga para ulama kita mengatakan, kalau ketemu di gurun unta, yang kalau ketemu binatang buas dia bisa bela diri dengan sepatunya, maka biarkan dia. Bila untanya kecil, kalau ketemu dengan binatang buas dia bisa diterkam, sepatunya tidak kokoh, maka boleh dipungut untuk diumumkan. Sudah, kita tidak usah berpanjang-panjang di situ, ya. Nggak ada yang bakalan ketemu dengan unta. Tapi coba kata-kata Nabi SAW, dia punya sepatu. Maksudnya dia bisa bela dirinya. Dia punya perbekalan air di punuknya. Dia bisa makan pohon. Ya. Sampai nanti tuannya atau pemiliknya menemukan dirinya. Maksudnya di sini tentang ciri-ciri orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan benar. Orang ini kalau ditanya tentang dia makan dan minumnya gimana, maka jawabannya nggak usah diurusi, karena orang seperti itu punya Allah yang akan memberikan makan dan minumnya. Cuma catatan saya, jangan sampai kata-kata seperti ini dijadikan tameng untuk kemudian tidak bekerja, hanya menuntut ilmu saja, nggak kuliah. Orang tuanya sudah bayar kuliah mahal-mahal, kerjanya cuma ikut kajian, ikut daurah sana sini. Sehari-harinya tidak pernah kerja, lalu berkata, gimana makan dan minummu? Dia bilang, nanti Allah yang kasih. Karena ada sebagian orang yang demikian. Mereka khuruj ke sana kemari. 3 hari, 10 hari, 40 hari, 120 hari. Ya. Ketika ditanya, gimana anak istrimu? Dia bilang, gampang, nanti Allah yang kasih. Dia punya pekerjaan di pemerintahan, di perusahaan. Dia pergi ke India, Pakistan atau ke Bangladesh. Ketika ditanya, bagaimana dengan anak istrimu? Kamu pergi 120 hari atau 40 hari. Siapa yang kasih makan mereka? Tenang, ada Allah yang memberikannya. Padahal tidak demikian. Yang dilakukan adalah menitipkan anak dan istri kepada orang lain, lalu membebani orang. Ada sebagian orang yang demikian. Mereka nggak kerja. Kerjaan mereka cuma dakwah. Mereka tidak punya penghasilan sama sekali. Kerjanya cuma ceramah. Tidur di masjid, itikaf, zikir, sholat. Zikir, sholat, baca Quran, tahajud, dakwah, baca bayan, baca fadhil amal. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu tidak bekerja? Dia bilang, nanti Allah yang kasih. Tapi pada hakikatnya bukan Allah yang ngasih. Allah jelas Allah yang ngasih. Tapi pada hakikatnya bukan dia bekerja, tapi apa? Membebani orang. Datang ke rumahnya orang yang lain, datang ke donatur, datang ke sana kemari, minta. Beras minta. Adakah beras? Di rumah lagi kosong. Istri sakit, datang ke rumah orang, tolong istri saya lagi sakit. Anak mau sekolah, tolong anak saya mau sekolah, bisakah bantu biayanya? Akhirnya menjadi benalu, cuma membebani orang. Tapi kalau ditanya, kenapa kau nggak kerja? Kenapa kerjaanmu cuma di masjid? Maka dia jawab, nanti Allah yang kasih. Nah, jangan sampai nanti yang paragraf terakhir ini kita pahami demikian. Ya. Seseorang itu harus kerja. Seorang suami itu jangan di rumah, istrinya yang di rumah, jangan terbalik. Istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Yang tulang punggung siapa?
suaminya. Kemudian beliau berkata, duhai betapa ruginya, wa hasratahu taqaddal umru wan saramat. Duhai betapa ruginya, usia telah habis dan habis pula sa'atu baina dhullil ajzi wal kasal wal qawmu qad akhadhu darban najati wa qad saru ila al matlabil a'la ala mahl. Duhai betapa ruginya, usia telah habis, habis pula waktu-waktunya di antara hinanya kelemahan dan kemalasan. Orang-orang telah menempuh jalan keselamatan, telah pula berjalan menuju tempat tujuan dengan pelan. Maksudnya ini adalah tipikal orang-orang yang mereka beragama bukan dengan agama yang benar. Mereka menjadikan tujuan hidupnya, belajarnya, agamanya bukan betul-betul untuk Allah. Orang lain semua berlomba-lomba untuk mengejar Allah, sedangkan mereka mengejar yang lain. Habis waktunya untuk mengejar yang sifatnya hanya duniawi. Habis waktunya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya habis dengan datangnya hari kiamat. Teman-teman, kalau tauhid itu ketika datang hari kiamat, tauhid itu berakhir atau tidak? Tidak. Kalau kekuasaan berakhir. Ada sebagian orang yang menghabiskan umurnya di jalan, teriak-teriak, berdemonstrasi, menuntut kesejahteraan, keadilan, menuntut pemerintahnya untuk turun. Habis waktu mereka menuntut sesuatu yang sebenarnya datang hari kiamat habis juga yang dia tuntut itu. Apa sih yang dituntut? Keadilan, kesejahteraan. Keadilan dalam apa? Ekonomi, kesetaraan gender, di lapangan pekerjaan, soal ekonomi, soal yang kaya dan yang miskin. Itu semua berakhir dengan hari kiamat. Yang dituntut adalah kesejahteraan, yang sifatnya tentu adalah harta duniawi. Yang datang hari kiamat, habis pula harta itu. Tak seorang pun dari kita yang di hari kiamat membawa harta. Makanya ada ungkapan yang bagus, tak seorang pun meninggal dengan kain kafan yang pakai resleting. Ada yang pakai resleting? Kenapa nggak pakai resleting? Karena mau diisi apa? Mau diisi apa itu kain kafan? Antum mau isi apa? Emas batang 1 kilo? Antum pikir antum punya orang dalam? Hah? Bisa sogok malaikat dengan emas batang itu? Sehingga akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang menghabiskan waktu mereka untuk sesuatu yang sifatnya fana, sesuatu yang habis dengan datangnya hari kiamat. Sedangkan orang yang betul-betul dan beragama, beribadah, menuntut ilmu, maka mereka akan mengejar setiap jalan, setiap kesempatan, setiap ibadah, setiap ilmu yang mengantarkan mereka masuk surga. Yang datang hari kiamat justru itu permulaannya. Saya berhenti di sini. Insyaallah untuk yang berikutnya akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Saya simpulkan dulu. Kalau menuntut ilmu dengan benar, bila Anda berislam dengan benar, Anda nggak pakai atribut, nggak pakai logo-logo khusus yang Anda bangun agama Anda dengan logo tersebut. Anda nggak pakai partai-partai. Anda betul-betul beragama dengan benar, Anda nggak akan pakai jargon-jargon khusus yang Anda dikenal hanya dengan nama tersebut. Dakwah Anda dakwah Ahlussunnah, bukan dakwah sedekah, bukan dakwah bunuh diri. Bila Anda beramal dengan amal yang benar, maka Anda sholat, puasa, mengerjakan semua ibadah, bukan dikenal dengan satu ibadah. Anda tidak akan dikenal dengan atribut khusus. Agama Anda bangun dengan Al-Quran dan Sunnah. Anda sentimennya hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah sentimen dengan madhab. Tidak sentimen dikarenakan partai. Tidak disentimen dikarenakan golongan-golongan yang dibangun di dalamnya cinta dan benci.
Bukan karena Allah tetapi karena golongan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dalam bahasan ini berarti kita juga tidak boleh menisbahkan diri kepada salaf. Karena salafi yang sekarang wala ba'an baroknya karena manhaj. Bukankah lebih baik disebut Islam aja? Pertanyaan yang bagus. Kan tadi nggak boleh pakai jargon-jargon. Kalau salaf itu bukan jargon. Sehingga seseorang mengatakan dirinya ada Abdullah As-Salafi, si fulan Salafi, pesantren As-Salafiyah misalnya. Maka jawabannya, manhaj itu adalah metodologi. Dan memperkenalkan sebuah manhaj yang namanya manhaj salaf adalah dalam rangka membedakan antara setiap orang yang mengaku dirinya beragama dengan Al-Quran dan Sunnah tapi pemahamannya beda-beda. Jamaah yang dirahmati Allah, di zaman Nabi orang cuma kenal Islam atau kafir. Maka orang di zaman dahulu cuma tanya, kamu Muslim, Yahudi apa Nasrani? Apa Majusi? Cuman Islam atau kafir? Ketika masih ada Nabi. Ketika Nabi SAW wafat, ada orang mengatakan dirinya adalah Muslim, tapi kok nggak mau bayar zakat? Tapi kok menentang para sahabat? Bikin aliran baru namanya Haruriyah, Khawarij, Mu'tazilah. Sehingga para sahabat di zaman dahulu, sepeninggal Nabi, mereka tanya, oke, kamu Muslim, tapi Muslim yang ikut para sahabat atau punya aliran baru? Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang wanita itu bilang, kenapa sih kita ini kalau haid disuruh mengkodok puasa tapi nggak kodok sholat? Pertanyaan wanita ini dijawab oleh Aisyah, aharuriyantin anti? Apakah kamu wanita Khawarij? Karena kalau Khawarij maka dia juga wajib kodok sholat. Pertanyaan Aisyah bukan gini, kamu Muslim? Tapi pertanyaan Aisyah, bukan pertanyaan apakah kamu orang Yahudi, Nasrani, bukan. Pertanyaan Aisyah adalah, kamu orang Khawarij? Ditanya tentang manhajnya. Kenapa? Dikarenakan ada sebagian orang yang mengaku dirinya Muslim, tapi tidak mengikuti jalannya para sahabat. Sepeninggal sahabat, maka datang tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagian orang mengatakan diri mereka, kami mengikuti sahabat, tapi prakteknya tidak demikian. Maka kemudian para ulama terdahulu mengatakan, apakah kamu Ahlus Sunnah atau apa? Ketika berdebat dengan sebagian orang, maka para ulama mengemukakan sunnah, orang tersebut mengemukakan akalnya, maka para ulama bertanya, apakah kamu ini Ahlus Sunnah atau bukan? Di zaman ini, kata Ahlus Sunnah dicomot oleh semua orang. Baik yang mengatakan dirinya adalah sunnah betulan, ataukah orang yang sebenarnya mengikuti bid'ah. Maka orang di zaman ini bukan hanya dengan berkata, apakah kamu Ahlus Sunnah, tetapi juga ditambah lebih spesifik dengan mengatakan, manhajmu apa? Ahlus Sunnah yang versi mana? Karena Ahlus Sunnah banyak. Khawarij juga mengatakan dirinya Ahlus Sunnah. Mu'tazilah juga merasa dirinya Ahlus Sunnah. Ada orang yang hari-hari mengikuti kegiatan-kegiatan syirik mengatakan dirinya Ahlus Sunnah. Sehingga lalu ada namanya Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah Maturidiyah. Lalu ada Ahlus Sunnah Salafiyah. Nah, maka apakah penamaan dengan nama salaf itu adalah sesuatu yang terlarang? Jawabannya, ini bukan penamaan, tetapi ini adalah metodologi. Ya, ini adalah metodologi dan bukan penamaan. Buktinya, ketika dijelekkan manhaj salaf,
Antum tidak perlu tersinggung bila diri antum ternyata menyelisih manhaj salaf itu sendiri. Berbeda dengan organisasi. Ada organisasi kita ketik misalnya di media sekarang, organisasi ormas namanya anu, sedikit salah ngomong bisa masuk ke pengadilan, ikut undang karena dia diperkarakan dengan undang-undang ITE. Sedangkan manhaj salaf ada nggak? Misalnya diperkarakan menjelek-jelekan manhaj salaf, jawabannya tidak ada. Karena itu adalah metodologi dan bukan soal penamaan organisasi. Di rekening ana ada uang bunga bank setiap bulan sekitar 50.000. Sudah pernah coba dihilangkan atau dikosongkan tetapi tidak bisa. Bolehkah uang ribanya ana belikan semen untuk perbaikan jalan dan parit sekitar rumah? Kalau seandainya antum bertahan pada sebuah bank yang bunganya tidak bisa dihilangkan, berarti secara umum antum ridho untuk bertransaksi riba dengannya. Secara umum antum ridho berarti. Karena antum mau, meskipun itu duitnya antum sedekahkan atau antum salurkan untuk kepentingan umum. Paham gak ini? Assalamualaikum, paham gak? Antum ridho berarti. Meskipun tujuannya adalah dalam rangka untuk disalurkan kepada kepentingan umum. Ada sebagian orang yang bertanya, Ustadz, bagus mana? Saya pakai tabungan, nggak pakai bunga, tapi bunganya nanti berarti untuk memkayakan si bank itu. Ataukah saya pakai saja yang ada bunganya buat kepentingan umum? Kan sayang kalau duitnya buat si bank, nanti banknya tambah kaya. Mending kita ambil aja bunganya, lalu kita sedekahkan untuk kepentingan umum. Maka kita jawab, bila antum bertahan dengan sebuah rekening yang rekening itu ada bunga yang masuk setiap bulannya, itu namanya ridho. Sedari awal antum sudah salah duluan, meskipun tujuan belakangnya adalah baik. Robin Hood itu salah, karena dia maling di rumahnya orang-orang kaya, meskipun tujuannya adalah untuk sedekah bagi orang miskin. Tujuan tidak membenarkan media. Oleh karenanya, pertanyaan yang tadi, saya katakan, antum kalau memang antum datangi CS-nya sekali lagi, bilang sama dia, hilangkan bunganya. Kalau dia bilang tidak bisa, berarti tutup tabungannya. Nggak ada toleransi. Emang tabungan cuma satu-satunya itu. Amin ya? Saya datang ke BNI yang di depannya BDI sebelah situ. Kalau keluar, saya bilang saya mau buka tabungan, tetapi nggak boleh ada bunganya. Bisa nggak mas? Dia bilang nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa pak, karena nggak ada tempatnya, nggak ada cara sistem untuk menolkan bunganya. Oke, kalau gitu nggak jadi. Tapi kalau di BNI Syariah, memang tabungan wadiahnya nggak pakai. Kalau antum sudah terlanjur di Mandiri, coba antum datangi CS-nya yang ada di MT Harun sebelah Indosat, dan 2 rekening saya di situ dinolkan bunganya karena saya butuh rekening Mandiri. Bila dia nggak bisa, nggak akan saya mau untuk pakai rekening tersebut. Pahamin ya? Datangi CS-nya, nolkan bunganya, nggak bisa, ambil uangnya, tutup tabungannya. Anak akhwat yang terjun di organisasi pergerakan kampus dengan tujuan dakwah, tidak sedikit syubhat dan ikhtilat. Tidak sedikit syubhat dan ikhtilat. Iya, memang di pergerakan dakwah kampus yang sifatnya harokah, biasanya nggak jauh-jauh dari ikhtilat. Rapatnya mereka, mahasiswa dan mahasiswi itu tetap satu lingkaran, campur baur, hadap-hadapan. Karena saya juga dulu mahasiswa. Saya tahu bagaimana anak-anak harokah itu memang sukanya begitu. Bagaimana menyikapi diri yang sudah termindset dengan dunia politik? Jawabannya keluar bila antum tidak bisa mengubah mindsetnya. Ya. Dan ini yang saya pernah sehatkan kepada teman-teman ITK. Teman-teman ITK ada yang masuk dalam lembaga dakwah kampus. Antum masuk di situ, duduk dan mengubah, boleh. Tapi antum duduk di situ, tercampur, terpengaruh, dan berubah, keluar dari situ. Selamatkan diri sendiri dulu, baru pikirkan orang lain. Ini prinsip. Di dalam beragama, di dalam kita hidup di dunia,
Nomor satu, utamakan diri sendiri dulu untuk selamat di akhirat, baru mikirin selamatnya agama orang lain. Paham ini? Kalau antum bisa ubah. Gak bisa, dominannya mereka, maka antum harus keluar dari situ. Dulu saya juga begitu. Di kampus saya ada lembaga dakwah kampus yang memang pemikiran mereka Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir campur. Ya. Maka ketika kita mencoba untuk mengubah agar lebih dekat kepada ilmu, mereka tidak mau. Ya sudah, kami bikin yang lain. Dan alhamdulillah, apa yang kami jalankan lebih disenangi orang ketimbang lembaga dakwah kampus yang berbasis harokah. Jika ke Penajam naik klotok atau speed, apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Kalau dulu iya. Tapi sekarang sejak transportasi itu hari-hari, klotok itu bolak-balik, speed itu bolak-balik, maka meskipun media jalurnya adalah air, itu tetap tidak dikatakan safar. Maka antum tidak bisa mengkosor bila Balikpapan cuma pergi ke Penajam atau orang Penajam pergi ke Balikpapan. Anda pernah salah ambil sendal di Hypermart. Sadarnya ketika sampai di rumah dikasih tahu anak. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya antum kembali ke Hypermart. Itu di masjid maksudnya. Antum datangi kembali, kemudian letakkan sendal yang antum salah itu. Meskipun sendal antum tidak balik. Jangan bilang gini, kembalikan dulu sendalku, baru aku kasih. Ya. Tapi antum letakkan di situ. Siapa tahu orangnya nanti akan datang dan mengambil sendalnya dan mengembalikan sendal antum. Ya, saya pun pernah sama, terbalik salah satu sendal. Saya ke masjid, saya keluar, disisakan sendal, yang sendal itu cuma mirip tapi sebelahnya beda. Satu ukuran 43, satu ukuran 41. Ya. Maka karena saya tahu ini adalah sendal yang salah tertukar, maka saya tinggal dua-duanya. Suruh saya pulang nyeker. Nah, besoknya pas datang lagi, sudah ada sendal saya yang kemarin dua-duanya. Karena rupanya yang ngambil, yang tertukar ini mengembalikan ketika dia sadar itu bukan punyanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.